hasil laporan penelitian mengenai banjir. Pada tahun 2021 bulan Februari kemarin telah terjadi bencana banjir di beberapa daerah di Indramayu. Hal itu membuat kami ingin tahu seberapa amankah daerah tempat tinggal kami dari bencana banjir dan dari penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Setelah melakukan penelitian, ternyata ada beberapa daerah dari tempat tinggal kami tidak aman dari banjir, seperti di daerah Lasarang, Desa Curug, dan terutama Desa Eretan Wetan. Salah satu peneliti menjelaskan bahwa di daerah Eretan Wetan sering sekali terjadi banjir. Rumusan masalah, lalu apa penyebab daerah tersebut tidak aman dari banjir? Tujuan penelitian, sebagai manusia kita pasti ingin tahu tentang banyak hal, contohnya seperti bagaimana keadaan lingkungan masyarakat di daerah lain. Banyaknya sampah menjadi alasan mengapa daerah tersebut tidak aman dari banjir. Alasan lainnya, banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, yang menyebabkan air tidak dapat mengalir atau saluran air tersumbat. Dasar teori adalah terjadinya banjir secara ilmiah yang bisa disebabkan oleh intensitas air hujan yang sangat tinggi dan kemampuan daya serap air tanah terhadap air yang terbatas. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Metode pencegahan banjir yaitu: yang pertama, jangan membuang sampah ke sungai dan ke selokan. Yang kedua, hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, tebang pilih dan reboisasi. Yang keempat, memperbanyak lahan terbuka hijau. Yang kelima, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Bab 3. Metode penelitian. A. Rencana penelitian. Tanggal 6 Agustus 2022 mengumpulkan data. Tanggal 9 Agustus 2022 perancangan penelitian. Tanggal 1 September 2022 laporan penelitian. B. Prosedur pengumpulan data. Siapkan HP, WPS, dan bahan penelitian lainnya. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah dikumpulkan supaya dapat dianalisis. Kesimpulan, dari penelitian di atas kita tahu bahwa di daerah Eretan Wetan ialah masih banyak warga setempat yang membuang sampah sembarangan, hingga terjadinya banyak penyakit dan banjir. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan kita juga harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Banjir juga dapat menghambat perekonomian warga dan juga aktivitas warga yang terganggu. Banjir juga dapat merugikan material tak sedikit, contohnya banyak empang yang tenggelam. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mensosialisasikan hasil penelitian kami tentang faktor-faktor penyebab banjir. Banjir sendiri salah satu fenomena alam terkait dengan ulah manusia dan diakibatkan pula dengan beberapa faktor, yaitu hujan, kondisi sungai yang buruk, kondisi pasang surut air laut, tempat pembuangan sampah, dan sistem drainase yang buruk. Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap musim penghujan, apalagi wilayah dataran rendah dan kondisi lingkungan yang buruk, sudah pasti akan terkena banjir. Saya dan teman-teman saya sudah melakukan penelitian menggunakan beberapa faktor untuk mengetahui aman atau tidaknya di tempat tinggal kami dari banjir, dan hasilnya berbeda-beda, ada yang aman dan ada yang tidak aman. Seperti di tempat tinggal saya dan Putri Moza dan Lamira tidak aman. Dikarenakan tidak ada TPS namun menggunakan sistem pembakaran dan sistem drainase, di tempat tinggal mereka pun pendek dan banyak sampahnya. Namun keadaan di rumah Rizka, Sherin, dan Saskia aman, namun bisa saja terjadi banjir karena kurang tertibnya masyarakat sekitar.
berdampak negatif. Manusia yang menyebabkan banjir, manusia juga bersama-sama menyelamatkan tempat tinggal kita dari banjir. Jadi kesimpulannya, aman atau tidaknya lingkungan tempat tinggal kita semuanya kembali lagi pada masing-masing pemikiran atau ketertiban masyarakat di sekitar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mensosialisasikan hasil penelitian banjir. Yang pertama, latar belakang. Setelah saya meneliti sungai di desa saya, lumayan banyak sampah dan sedikit air sungai yang mengalir. Sampah yang ada di sungai mengakibatkan bau yang tidak enak, dan busuk sampah yang kelamaan akan terjadi penyakit juga buat masyarakat sekitar. Begitupun dengan warna air tersebut, warna coklat yang kehitam-hitaman. Setelah saya mengamati lebih detail kondisi di desa saya tersebut, berarti akan aman terjadinya banjir di desa tetapi masalahnya masyarakat di desa saya sering membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan tersebut tidak bersih. Rumusan masalah: mengetahui agar tidak terjadinya bencana banjir di Desa Parean dan membutuhkan faktor seperti TPS alam dan sosial. Metode penelitian. Rancangan penelitian, jadwal penelitian tanggal 9 Agustus 2022 hari Selasa. Presentasi penelitian tanggal 6 September 2022 hari Selasa. B. Prosedur pengumpulan data. Langkah-langkah penelitian. 1. Siapkan HP dan aplikasi WPS. 2. Pembagian tugas penelitian di desa masing-masing. 3. Peneliti mengirim foto hasil meneliti. 4. Editor mengedit semua data hasil peneliti. 5. Mengirim data ke guru IPAS. Hasil penelitian. 1. Nurul Agustin, TPS Parean Taman. Keterangan: TPS tersebut bukan TPS yang sampahnya banyak, tapi TPS tersebut adalah TPS yang biasanya orang-orang ingin membuang sampah atau membakar sampah. Di gambar berikut, selokan wilayah tersebut memiliki banyak barang-barang bekas yang terkumpul sedikit di situ, dan selokan tersebut sangat hitam karena banyaknya plastik karena jauh dari wilayah hutan. Lingkungan sekitar rumah tersebut hari ini tidak ada sampah karena sudah dibersihkan oleh pemilik rumah. Ica Oktaviani, TPS Wirapanjunan. Keterangan: TPS tersebut digambarkan bahwa sampah tersebut sedang dibakar. Selokan tersebut banyak sekali sampah plastik yang dibuang di genangan air selokan dan mengakibatkan selokan tersebut menjadi bau yang tak sedap, dan air selokan menjadi berwarna hitam karena jauh dari wilayah hutan. Halaman depan rumah tersebut sudah bersih karena sudah dibersihkan dan banyak kerikil-kerikil kecil atau batu. Dari Fitri Salsabila, TPS Parean. Keterangan: selokan tersebut juga memiliki banyak sampah plastik dan membuat bau yang tak sedap. Air selokan menjadi berwarna hitam karena jauh dari wilayah hutan. Penelitian dari Dini Andriani, TPS Parean Ilir. TPS tersebut memiliki banyak sampah plastik dan limbah plastik. Selokan tersebut sedikit ada sampah plastik, dan air selokan tersebut menjadi berwarna hitam gelap dan menimbulkan bau yang tak sedap karena wilayah jauh dari hutan. Bab 5 kesimpulan adalah kawasan Parean dan Wirapanjunan akan aman terhadap banjir. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mensosialisasikan hasil penelitian kami tentang faktor-faktor banjir dari desa kami. Upaya dalam pencegahan banjir adalah menjaga lingkungan tetap bersih supaya dapat berfungsi dengan baik. Berikut upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah banjir.
1. Bagaimana potensi banjir di daerah Anjun atau di daerah penelitian? 2. Bagaimana cara mengatasi agar masyarakat sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting? Hasil penelitian, di Desa Karanganyar Blok Anjun tidak aman karena banyak sampah-sampah yang menumpuk di sungai dan sampah-sampahnya ada bau yang tidak enak, dan juga di selokan pula ada banyak sampah dan airnya pun tidak berisi. Takutnya ada wabah penyakit. Agar sungai tetap bersih dari sampah-sampah dan terhindar dari bencana banjir dan juga tidak ada wabah penyakit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mensosialisasikan hasil penelitian kami. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah bencana banjir merupakan masalah yang cukup besar yang dihadapi manusia terutama di Indonesia, di mana hingga saat ini masalah ini belum dapat diselesaikan karena kebanyakan masyarakat seringkali tidak menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan pada setiap tempat. Pada umumnya, manusia bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Bencana banjir menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Dan ini menjadi alasan dilakukannya penelitian kami. Rumusan masalah yang akan saya bahas ini mengenai apakah lingkungan di sekitar kita aman atau tidak dari bencana banjir. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa aman sih kira-kira lingkungan di sekitar kita. Menurut hasil penelitian yang telah kami lakukan di tempat Kesianti, Iin, dan juga Dea, lingkungannya terbilang aman karena saluran pembuangan air bersih dan cukup terawat. Begitu juga dengan tempat pembuangan sampah yang cukup besar sehingga mampu menampung sampah yang cukup banyak. Begitu juga masyarakat sekitar yang cukup menaati untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan di tempat Resianti dan juga Hajar terbilang cukup aman, tapi sewaktu-waktu bisa tidak aman karena saluran air tersumbat oleh sampah yang cukup banyak sehingga menyumbat air untuk mengalir. Jadi simpulannya adalah contoh dari hasil penelitian kami di daerah kami khususnya di Parean aman dari banjir karena lingkungan sekitar yang terawat dan juga tempat pembuangan sampah yang luas sehingga para warga tidak sembarang membuang sampah pada selokan. Di daerah Parean Jonger juga cukup aman dari banjir karena lingkungan yang cukup terawat. Di daerah Kalisong ada yang aman, ada juga yang tidak aman karena sampah yang menyumbat dan menyebabkan air banjir tidak mengalir. Yang aman karena tidak terlalu banyak sampah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.